pagi, para pemirsa TVRI yang berbahagia. Senang sekali rasanya hari ini dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Kinanti Titi, saat ini sedang berada di Paroki Keluarga Kudus Cibinong dan akan mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Agustinus Suyatno dengan tema Mewartakan Kabar Gembira dalam Kemajemukan. Namun sebelumnya, mari kita saksikan pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam perjamuan menjelang sengsara, para murid pun berkumpul di keliling Yesus. Yesus berdiri mengambil air, kaki para murid kemudian dicucinya. Yesus bersabda juga bagi kita bahwa murid Yesus harus saling melayani. Dalam perjamuan menjelang sengsara, Yesus pun mengambil roti lalu memberkati, mengucap syukur sambil berdoa. Roti lalu dipecahkan dan dibagi-bagi. Yesus bersabda, terima dan makanlah, roti ini tubuhku yang hancur bagi kamu. Waktu perjamuan mendekati akhir, Yesus pun mengambil anggur lalu memberkati, mengucap syukur sambil berdoa. Anggur diberikannya kepada para murid. Yesus bersabda, terima dan minumlah, anggur ini darahku tercurah bagi kamu. Darah perjanjian baru dan abadi yang tercurah untuk mengampuni dosa-dosa. Ampun bagimu dan bagi dunia, lakukanlah untuk peringatan akan aku. Setiap kali merayakan ini, wafat Tuhan diwatakan sampai Tuhan datang. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Agustinus Suyatno dari Taman Doa Maria Keluarga Kudus Cibinong, Keuskupan Bogor. Bulan ini adalah bulan September. Di bulan September, Gereja Katolik seluruh Indonesia merayakan
Bulan Kitab Suci Nasional. Tema yang diusung di Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan. Di sini kita semua diajak untuk semakin mencintai kitab suci, semakin mau membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci itu. Tema mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan ingin mengantarkan dan mengajak kita sekalian untuk menyadari betapa kita ini berada di dalam kemajemukan bersama dengan orang lain yang berbudaya lain pula, dengan orang lain yang punya status yang berbeda pula, dengan agama-agama lain, dan juga dengan gereja-gereja lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda dan anak-anakku sekalian, tema mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan dibagi di dalam renungan-renungan yang ditujukan kepada kelompok dewasa, kelompok orang muda Katolik, kelompok remaja Katolik, dan kelompok anak-anak bina iman, anak-anak kecil. Dari sini kita melihat betapa Gereja Katolik Indonesia ingin mengajak kita sekalian dari anak usia dini, remaja, orang muda, orang tua untuk bergerak bersama mencintai kitab suci, semakin mencintai kitab suci dengan membaca kitab suci, merenungkan kitab suci itu, dan kemudian mengamalkannya. Tema yang pertama yang disajikan di dalam pertemuan pertama adalah dialog dengan yang miskin dan tersingkir. Di sini kita diajak menyadari bahwa kita ini tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Ada di antara kita yang miskin, yang tersingkir. Pertanyaan bagi kita, apakah orang-orang itu sudah menjadi perhatian kita? Sudahkah kita mau berbagi dengan orang lain yang miskin dan tersingkir itu? Sudahkah kita menjadi berkat bagi mereka yang miskin dan tersingkir? Yesus pada zaman dahulu membuat mujizat, memperbanyak roti dan ikan. Dari hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, digandakan oleh Yesus menjadi mencukupi untuk makan 5.000 orang lebih. Terhitung 5.000 orang laki-laki. Tidak terhitung berapa perempuan, berapa anak-anak. Dan sekalipun mereka yang makan beribu-ribu orang itu kenyang, roti
masih tersisa 2 bakul penuh. Disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita diajak untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain bisa saja menjadi berkat bagi yang lain lagi. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan jadi berkat bagi orang lain. Di dalam tema yang kedua, kita diajak untuk mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan budaya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda dan anak-anakku sekalian. Di sini kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini pribadi manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan berada di dalam dunia tertentu. Kita di Asia seperti Yesus yang lahir di benua Asia. Kita di Indonesia dan banyak orang di luar sana, di dunia, di tempat, di negara tertentu. Di dalam budaya tertentu pula kita hidup, bertumbuh, dan berkembang. Sebagaimana Yesus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi manusia yang berkenan pada Allah di dalam budaya tertentu, kita disadarkan bahwa melalui budaya kita masing-masing, kita diajak untuk maju, untuk bertumbuh, untuk berkembang menjadi pribadi manusia yang semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Di dalam tema yang ketiga, kita diajak untuk berdialog dengan agama lain.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda dan anak-anak sekalian. Di negeri kita Indonesia ada berbagai macam agama. Dan masing-masing agama bersama menyembah, memuji, memuliakan satu Tuhan yang kudus, yang pantas dipuji, pantas dimuliakan. Tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan. Semuanya mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, layak dan pantas kalau kita dengan agama kita masing-masing tetap terus maju berjuang dalam kebersamaan hidup di negeri kita ini, membangun kehidupan yang rukun, damai, sejahtera. Apalagi di negeri kita tercinta Indonesia sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. Mari kita junjung tinggi kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan untuk memilih yang terbaik. Satu hal yang patut bersama kita perjuangkan. Marilah kita wujudkan negeri kita yang damai, subur, makmur, penuh dengan segala kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia di negeri kita tercinta Indonesia. Di tema yang keempat, kita diajak untuk berdialog dengan gereja-gereja lain. Yang dimaksudkan dengan tema ini adalah kita diajak menyadari bahwa selain agama Katolik dan gereja Katolik di negeri kita tercinta Indonesia dan di dunia ini, ada bertumbuh berkembang agama Kristen non-Katolik. Mereka yang tergabung dalam gereja Kristen Protestan. Yesus Tuhan menghendaki bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini berada di dalam kesatuan. Gereja-gereja Kristen non-Katolik, gereja-gereja yang bersekutu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, gereja Katolik mengajak kita sekalian untuk membangun persatuan dan kesatuan dengan gereja-gereja yang lain. Pasti kita yakin dan percaya bahwa persekutuan dengan gereja-gereja Kristen non-Katolik senantiasa dirindukan, terwujud, terbentuk, sehingga ada kerjasama yang baik antar sesama pengikut Yesus Kristus Tuhan. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pastinya kita setuju kalau sesama pengikut Kristus bersatu dan bersama membangun kebersamaan hidup yang semakin maju,
membangun kehidupan bersama yang semakin berada di dalam kasih dan kesatuan, membangun kehidupan bersama yang mewujudkan persekutuan persatuan sesama pengikut Kristus yang hidup berada di dalam kedamaian. Pasti kita tidak menghendaki sesama orang-orang Kristiani pengikut Yesus Kristus Tuhan saling bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi kita menghendaki sesama pengikut Yesus Kristus Tuhan bersatu, berpadu, membangun kebersamaan hidup di negeri kita tercinta Indonesia, sehingga terwujud negeri Indonesia yang bersatu padu. Kita bersama-sama melakukan kegiatan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan kita. Itulah yang kita harapkan dan kita kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, para kaula muda, pemirsa televisi Republik Indonesia, dengan mewartakan kabar gembira, kabar sukacita di dalam kemajemukan yang menjadi tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, maka kita berharap kita lebih meningkat, lebih maju di dalam kehidupan beriman sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan. Selamat merayakan hari dan bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kami sajikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya Kinanti Titi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.